Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Kadila di Tekum Education. Oke adik-adik, gimana kabarnya? Gak terasa ya mau UTBK 2020 nya nggak lama lagi. Jadi gimana nih persiapannya? Masih kayak gitu juga? Masih malas-malasan, tidur-tiduran? Oke ya, kalian nggak punya banyak waktu lagi untuk bermain-main dan untuk santai-santai. Nah, dari sekarang kalian harus punya target untuk bahas soal setiap hari, minimal 10 soal setiap hari. Oke. Nah, sebelum menonton video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe biar channel ini terus berkembang dan bermanfaat buat adik-adik nantinya. Oke ya. Oke, soal nomor 1. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Adanya reaksi 1, 2, dan 3. Urutan yang sesuai dengan konsep asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis adalah. Oke adik-adik, sebelum kita membahas soal, kakak kasih tahu dulu nih teori dari masing-masing konsep dari asam basa. Oke, konsep yang pertama, asam itu menurut Arrhenius adalah melepaskan ion H+, sedangkan basa melepaskan ion OH-. Jadi ini adalah H+ sama ion H+ dan OH-. Nah, seterusnya asam basa menurut Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton atau donor H+, sedangkan basa adalah akseptor proton atau menerima proton atau ion H+. Sementara asam basa Lewis adalah akseptor pasangan elektron bebas, sedangkan basanya adalah donor pasangan elektron bebas. Jadi dapat kita lihat berdasarkan nomor 1, 2, dan 3 kita uraikan. Ini merupakan teori asam basa Lewis. Kenapa? Yaitu dapat kita gambarkan dari struktur Lewisnya. Yaitu kalau kita tulis nitrogen memiliki nomor atom 7, sehingga konfigurasinya 2 dan 5. Oke ya, sedangkan B nomor atomnya 5, konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 3. Sementara F9 adalah 2 dan 7 dan H adalah 1. Berarti konfigurasinya juga 1. Nah, kalau kita lihat ini adik-adik, Cn ya memiliki 5 elektron valensi. Nah, berarti kalau kita jabarkan ini di sini 2 elektron, 3, 4, 5. Nah, karena dia mengikat H adalah 3 atom, berarti kita taruh H-nya di sini 1, di sini 1, dan di sini 1. Nah, karena H elektron valensinya 1, kita tulis 1. Kayak gini. Nah, jadi suatu senyawa itu akan stabil kalau dia membentuk aturan duplet. Nah, duplet 2 elektron dan duplet. Nah, sementara dia akan stabil juga kalau membentuk aturan oktat, yaitu 8 elektron. Kalau kita tulis ini 8 elektronnya ya. Nah, gitu. Nah, setelah itu baru kita jabarin untuk si B. B memiliki nomor atomnya 5, berarti referensinya 3. Kita tulis 3, 1, 2, 3. Dan si F nomor referensinya 7. Sementara F ada 3 atom, 1, 2, 3. Lalu kita tulis referensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sehingga si F itu adalah memiliki aturan oktet, 8 elektron, di sini juga 8 elektron. Nah, sedangkan si B baru adanya 6 elektron. Berarti si BF3 ini dia belum stabil. Ya, karena dia baru 6 elektron, berarti dia membutuhkan 2 elektron lagi. Siapa yang akan memberikan elektron adalah si nitrogen ini. Kenapa? Karena dia udah 8 elektron, berarti dia sumbangkannya 2. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti si N menyumbangkan 2 elektron kepada si B. Berarti yang memberikan itu disebut dengan donor. Nah, sementara konsep Lewis, donor itu adalah basa. Berarti si NH3 itu sebagai basanya. Karena si BF3 menerima, berarti dia sebagai akseptor atau sebagai asam.
Kira-kira bisa dimengerti ya bahwa NH3 ditambah BF3 menghasilkan NH3BF3 merupakan teori Lewis. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 itu adalah teorinya Bronsted-Lowry. Ya, Bronsted-Lowry. Kenapa Bronsted-Lowry? Karena menurut Bronsted-Lowry asam adalah donor proton atau melepaskan ion H+. Sementara di sini dia melepaskan ion H+ dari H3PO4 dilepaskannya H+ dan ditambah dengan H2PO4 sehingga ini merupakan teori asam menurut Bronsted-Lowry karena dia melepaskan Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir itu PO43- ditambah H2O menghasilkan HPO4- ditambah OH-. Nah, ini merupakan teori terbalik. Ini adalah teori Arrhenius. Terbalik. Kenapa Arrhenius? Karena dia asam itu melepaskan ion H+ karena asam di sini dilepaskannya. Sementara yang ketiga ini adalah teorinya Bronsted-Lowry. Apa menurut Bronsted-Lowry? Bahwa asam adalah donor proton. Jadi kalau kita lihat sini yang PO43- tambah H2O, kira-kira yang mana yang bersifat asam? Adalah H2O. Kenapa ini asam? Karena dia melepaskan ion H+-nya kepada HPO34- sehingga dia HPO4 ini karena dia menerima, maka ini bertindak sebagai basa. Nah, sehingga karena dia melepaskan ion H+-nya ke sini, karena dia melepaskan ion H+-nya ke sini, berarti dia menerima basa ini menjadi HPO3- bertambah dia. Jadi ini nih pasangan yang ini. Kayak gitu. Nah, karena H2O itu melepaskan berarti dia kekurangan ion H+ dong. Makanya dia menjadi OH- karena hanya diambil satu sisa OH-. Kayak gitu. Oke, kira-kira bisa dimengerti ya soal nomor 1, sedikit agak panjang pembahasannya. Jadi ini jawabannya adalah urutan yang sesuai dengan konsep asam basa. Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis adalah jadi jawabannya adalah 2, 3, 1 yaitu option D. Next, soal selanjutnya. Ion Al3+ dalam air terhidrasi membentuk kompleks AlH2O6-3+. Ion kompleks tersebut dapat menetralkan ion hidroksida menurut reaksi. Dari 3 reaksi tersebut, manakah pernyataan yang benar dari fakta di atas? Oke. Nah, kata kunci dari soal ini adalah kita harus tahu membedakan dulu manakah teori Arrhenius, Bronsted-Lowry sama Lewis. Nah, kalau untuk teori Arrhenius biasanya dari 1 akan terurem menjadi 2 reaksi di sini. Nah, sementara di sini itu kan ada di kiri 2 dan di kanan 2. Nah, ini merupakan teorinya Bronsted-Lowry. Oke, kita cek soalnya. Pernyataan yang dari benar dan fakta di atas adalah, nah, yang A langsung kita blacklist. Kenapa? Karena AlH2O6 ini bukan merupakan konsep teori Lewis. Oke, yang ada Lewis kita coret ya. Oke, bisa kita lihat dari soal ini dapat kita lihat bahwa AlH2O6 di sini ada 6, hanya di sini ada H2O-nya 5. Berarti ini adalah asam karena dia melepaskan ion H+-nya kepada OH-, sehingga ini sebagai basa konjugasi. Nah, karena dia ini adalah menerima, berarti ini sebagai basa dan ini sebagai asam konjugasi atau AK. Oke ya. Nah, kalau yang kita lihat ini ada H2O-nya 5, di sini 4 kata kuncinya. Berarti ini merupakan adalah asam karena dia memberikannya kepada H+. Jadi ini sebagai basa. Nah,
Karena si OH menerima maka menjadi H2O, berarti ini sebagai asam konjugasi, dan ini adalah memberikan karena berarti ini sebagai basa konjugasinya. Oke ya. Nah, sementara H2O4 di sini adalah sini 4, di sini 3, berarti ini sebagai asam karena bakalan melepaskan ion hapusnya kepada OH-. Berarti ini sebagai basa. Nah, karena OH- menerima ion H+1 dari senyawa ini, maka dia menjadi H2O. Maka ini sebagai, kalau di sini basa udah pasti di sini adalah asam konjugasi. Kalau di sini asam udah pasti di sini adalah basa konjugasi. Oke ya. Nah, dari soal dapat kita lihat bahwa jawaban yang benar adalah option D. Oke. Kenapa D? Karena senyawa AlH2O ini dan AlH2O4 dalam larutan ini dia memiliki senyawa yang sama. Nah, karena dia memiliki sifat asam dan juga bersifat sebagai basa. Di sini asam, di sini basa. Berarti ini sifatnya disebut amfiprotik. Berarti dia memiliki dua sifat. Jadi jawaban yang benar adalah option D. Next, soal nomor 3. Asam lemah H2S dengan 0,09 molaritas meniun menurut reaksi berikut. Nah, di sini ada tetapan ionisasi asam, artinya Ka-nya ada 2, yaitu Ka1 dan Ka2. pH asam sulfida adalah, nah ini merupakan asam jenis polivalen, artinya memiliki harga Ka-nya 2. Nah, makanya untuk mencari pH kita lihat adalah yang H2S-nya, yaitu harga Ka-nya yang lebih besar, yaitu Ka1. Oke ya. Sehingga kita lanjutkan. Sehingga untuk mencari pH dari asam lemah, rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali dengan Ma. Nah, Ka-nya di sini adalah 9 kali 10 pangkat min 8, kita kali molaritasnya adalah 9 kali 10 pangkat min 2. Kalau kita akarkan, ini itu adalah 81 kali 10 pangkat min 10. Nah, akar ini adalah 9 kali 10 pangkat min 5, sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H+, sehingga pH adalah min log 9 dikali 10 pangkat min 5. Kalau ini kita tarik aja ya, berarti 5 dikurangi dengan log 9. Atau ini diubah bentuk 5 kurang log, nah 3 pangkat 2. Nah, jadi kita kurangi 5. Ya, kita geser dulu ya, sorry ya. 5 dikurang 2 log 3. Jadi jawabannya adalah option C. Next, soal nomor 4. Berikut adalah gambar dua buah larutan basa yang memberikan warna yang sama dengan indikator fenolftalin. Nah, berarti di sini diketahui ada basa NH4OH dengan konsentrasi 0,1 m dan Kb 10 pangkat min 5 ya. Sedangkan di sini ada lagi NaOH ya dengan konsentrasi 0,001 molaritas. Sehingga bisa kita cek satu-satu dari soal tersebut apakah harga pH-nya tersebut 11. Kita cari dulu. Ini adalah soal nomor 5 tadi ya. Soal nomor 5 berarti karena ini merupakan asam lemah. Kenapa asam lemah? Karena diketahui Kb itu Ka, tetapan ionisasinya. Berarti kita masukin ke rumus basa lemah, yaitu akar Kb dikali Mb. Kb-nya adalah 10 pangkat min 5. Konsentrasinya 0,1 kita rubah menjadi 10 pangkat min 1. Sehingga akarnya 10 pangkat min 6. Kalau diakarkan 10 pangkat min 3. Nah, karena dia POH berarti POH-nya adalah 3. Lalu bagaimana pH-nya? Adalah
pH 14 dikurang dengan pOH. Nah, karena pOH adalah 3, berarti 14 kurang 3 sama dengan 11. Nah, ini jawabannya adalah 11. Oke, kalau kita geser dulu ya. Nah, sedangkan NaOH ini merupakan basa kuat. Kenapa basa kuat? Karena nggak diketahui derajat ionisasi maupun harga Kb-nya. Berarti langsung aja B kali dengan Mb, yaitu valensinya 1, molaritasnya kan 10⁻³ ya, sehingga pOH-nya -3. Nah, jadi kalau kita ubah nih, pOH sama dengan 3, sehingga pH-nya adalah 14 kurang pOH. 14 kurang 3 sama dengan 11. Oke, jadi pH-nya sama ya. Oke, nggak usah kita cek B sampai E aja deh, karena jawabannya udah dapat, yaitu option A. Oke adik-adik, kita lanjut. Perhatikan data hasil uji terhadap 2 jenis limbah dengan menggunakan 4 jenis indikator. Perkiraan pH untuk limbah X dan limbah Y berturut-turut adalah. Oke, kita cari dulu adalah limbah X. Kita bikin garisnya dulu. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita lihat limbah X. Limbah X berwarna kuning. Dari data perubahan warna hasil kita lihat kuning itu posisinya kanan, sedangkan merah posisinya kiri. Nah, dari situ kita lihat trayek pH-nya. Kalau kuning berarti di kanan, kita lihat pH yang arahnya kanan, yaitu 6,3. Oke, kita tulis pH-nya 6,3 ke arah kanan. Kita asir. Lanjut, limbah X yang percobaan 2-nya itu berwarna kuning juga. Kita lihat data trayek pH-nya. Kuning itu pH-nya adalah 4,4. Kenapa? Karena dia sebelah kanannya ya, bukan merahnya yang kita lihat. Berarti 4,4 ke arah kanan. Hasil lagi. Terus hijau itu sebelah kanan berwarna 5,4 trayek pH-nya. Berarti di sini 5,4. Kita asal lagi. Terus terakhir itu biru itu 8,3. Berarti di sini ke arah kanan ya. Kita cukup memperhatikan limbah X saja dulu. Nah, jadi semakin banyak aksirannya berarti pH-nya adalah sekitar ini. Oke, karena di sini dimulai pH paling banyak itu adalah asirannya dari 8,3, berarti pH-nya sampai sini adalah 14 karena pH rentangnya sampai 14. Jadi 8,3 sampai 14. Oke ya. Oke, seterusnya kita cek limbah untuk limbah Y. Kita tulis dulu limbah Y. Limbah Y itu yang pertama dia berwarna merah, adik-adik. Kalau merah itu berwarna di sebelah kiri tandanya. Berarti perubahan warna hasilnya sebelah kiri dan trayek pH-nya juga sebelah kiri, yaitu 4,2. Kita tulis ke kiri. Lalu jingga itu adalah nggak ada warna ya, perubahan warnanya nggak ada jingga, berarti rentangnya adalah merah sampai kuning, yaitu pH 3,2 sampai 4,4. Kita tulis rentangnya kayak gini. Kita asir lagi. Selanjutnya ungu 4,8 ke kiri, berarti di sini 4,8-nya ke kiri. Kita asir lagi. Terakhir yaitu merah, yaitu 4,7 ke arah kiri, berarti di sinilah kita taruh ya. Sehingga dapat kita simpulkan pH untuk limbah Y itu kisarannya adalah dari 3,2 ini sampai ke 4,2. Kenapa? Karena ini yang banyak asirannya. Dari awal ini ke sini 1 dia ya. 1 dari sini. Ini ke sini juga 2. Terus lanjut ini ke sini 3. Ini ke sini 4. Sehingga pH-nya itu 3,2 sampai 4,2. Jadi jawabannya itu adalah option A. Next, soal terakhir, gas HCl murni 48 ml ditiupkan ke dalam 500 ml air
sehingga tidak merubah volume air. Tekanan gas semula adalah 76 cm3 dan temperatur 27 derajat Celcius. Kalau tetapan gas ideal R adalah 0,8 dan log 4 adalah 0,6, maka pH larutan HCl adalah. Oke, jadi ini dapat kita pakai rumus tetapan gas ideal, yaitu P kali V sama dengan N dikali R dikali dengan T. Nah, P itu adalah tekanan, bahwa tekanan itu 76 cm3 akan sama dengan 1 atm. Kita tulis 1 atm. Lalu volumenya adalah, volume gas HCl itu adalah 48 mol yang akan kita cari dikali dengan 0,08. Nah, karena suhunya adalah 27 derajat Celcius, maka kita tambahin dengan 273, kita jadiin Kelvin, maka menjadi 300. Oke, kita cari molnya adalah, berarti 48 kita bagi dengan 0,08 dikali dengan 300, sehingga didapatkan molnya adalah, oke kita cari dulu ya molnya berapa. Kita bagi, oke kita kaliin 48 dibagi 0,08, kita kali 324, jadi molnya adalah 2 mol. Oke, baru setelah itu kita masukin ke rumus molaritas untuk mencarinya, N per V. Nah, karena dia molnya adalah 2, berarti 2 kita bagi dengan volume darah air. Volume air kita ketahui itu adalah 500 ml. Oke, kita bagi 2, kita bagi 500. 4 kali 10 pangkat min 3. Oke, jadi ini merupakan rumus yang kedua. Sorry ya. Ini rumus yang pertama. Nah, karena kita adalah mencari pH, berarti konsentrasi hapus dari HCl itu adalah B kali MB. Nah, karena valensi asam masih A1, maka kita tulis 1 dan MB nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3, sehingga 4 kali 10 pangkat min 3, sehingga pH nya adalah 3 kurang log 4. Nah, di soal diketahui bahwa log 4 adalah 0,6. Jadi jawabannya adalah ini berapa ya, 2,4. Jadi jawabannya adalah option B. Oke adik-adik, gimana nih soal-soal pembahasannya? Semoga dapat dipelajari dan diulang-ulang lagi ya. Jangan patah semangat. Oke, UTBK 2020 di depan. Kalian tetap harus punya target setiap harinya untuk bahas soal. Oke ya, thanks for watching and next video.